begitu cintanya para sahabat kepada baginda Nabi, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pada saat itu beliau senantiasa tatkala diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa untuk berbuat baik, beliau berbuat baik. Bagaimana cara mencintai baginda Nabi? Dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi memerintahkan senantiasa berbuat baik, beliau berbuat baik. Bahkan tatkala beliau itu disuruh sholat, tatkala sholat dia salam ke kanan, dia tersenyum. Tapi tatkala dia salam ke kiri, dia menangis. Para sahabat bertanya, Umar, kenapa engkau kalau salam ke kanan engkau tersenyum, tapi engkau kalau melihat ke kiri engkau menangis? Kenapa ya Umar? Iya, aku ingat rasa bodohnya aku dulu. Kalau aku menengok ke kiri di tempat pada saat aku menjadi zaman jahiliyah, aku mengingat betul apa yang ku ingat. Ada salah satu putri kesayanganku, karena kebodohanku aku mengikut tren pada saat itu di zaman jahiliyah. Aku malu memiliki anak perempuan, sehingga anakku menjadi korban kebodohanku. Aku menanam hidup putriku yang aku cintai. Itu orang jahiliyah zaman dulu. Tapi kalau aku ingat ke kanan, bagaimana dulu bodohku setelah diajarkan oleh baginda Nabi. Dulu aku senantiasa membuat patung, bahkan aku pernah membuat patung terbuat dari kurma. Setelah patungnya jadi aku sembah, tatkala aku lapar patungnya itu kumakan. Begitu hebatnya aku sampai Tuhan aja kumakan zaman dulu, sehingga beliau tersenyum. Itulah para sahabat dulu dalam menjalankan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa menjalankan perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab baginda Sayyidina Umar itu tatkala sudah ditinggal oleh baginda Nabi, beliau senantiasa mendatangi tempat-tempat yang jahiliyah dulu. Beliau melakukan sesuatu kebodohan, beliau datangi. Taruhlah dulu senantiasa mendolimi orang, dia datangi. Sekarang bagaimana dia ganti dengan kebaikan agar supaya tertebus suatu keburukan-keburukan yang pernah dijalani. Kalau dulu pernah mendolimi orang, maka dia sekarang berbuat bagaimana cara nyenengin orang. Kalau dulu pernah mencuri sesuatu, bagaimana dia senantiasa berbagi. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Oleh karena itu, ayo kita berbuat baik agar supaya dosa-dosa kita terkikis. Jangan sampai kita setiap hari nabung dosa mulu. Jangan. Ayo kita tabung kebaikan agar supaya nih keburukan kita terkikis. Siapa sih di antara kita yang tidak mungkin tidak mendapatkan dosa? Oleh karena itu, ayo kita senantiasa berbuat baik. Berbuat baik dan seterusnya. Oleh karena itu Sayyidina Umar ini senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diajarkan oleh baginda Nabi para sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kapanpun kalian berada. Maknanya kita itu bukan hanya berbuat baik tatkala di masjid saja, tidak. Atau tatkala kita rame, di keramaian kita berbuat baik, di tengah kesepian kita tidak. Jangan. Bagaimana kita berbuat baik? Di masjid berbuat baik, di kantor kita juga berbuat baik. Di masjid kita berbuat baik, di tempat dagang kita juga kita berbuat baik. Dimanapun, di rumah tangga kita berbuat baik, di kalangan komunitas kita berbuat baik, di kalangan masyarakat kita berbuat baik. Jangan sampai di antara kita di masjid baik, di kantor nyolong. Jangan. Di rumah baik, di luar baik sama janda-janda orang. Jangan. Kita itu senantiasa baik. Makanya ada salah satu ulama dulu menasehati saya, Ustadz Muhammad, beliau memanggil saya Muhammad. Pada orang Mesir itu begitu luar biasanya, saya yang nggak ada apa-apanya dipanggil seorang namanya Ustadz. Itu menunjukkan ya menghormati aja. Kalau orang Jawa, Cak, bagaimana sampean, kan begitu ya. Kalau mungkin di timur di NTB di sana Tuan Guru, barangkali begitu. Ustadz Muhammad,
Bagaimana cara menjaga kita agar supaya kita itu senantiasa merasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kita, mengajarkan saya itu bagaimana beliau berkata, laula Rasul bainana. Seandainya Rasulullah di antara kita. Seandainya ini antum mau marah, jenengan mau marah, mau ngamuk kepada istrinya. Kalau ada Rasulullah, kira-kira berani nggak marah terhadap istrinya? Anda mau marah dengan karyawan yang tidak salah, kira-kira berani nggak marahin kalau ada Rasulullah? Itu. Jadi hidup kita itu serba terkontrol. Laula Rasul bainana. Seandainya Rasulullah itu berada di tengah-tengah kita, pasti hidup kita akan terkontrol. Mau korupsi, takut. Oh iya, ada Rasulullah. Mau kita nggak tilawatul Quran, ada Rasulullah. Senantiasa apa? Kita berbuat baik dan kita berbuat baik. Oleh karena itu, cintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu bentuk cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cinta kita kepada baginda Nabi tidak sebatas itu. Ada cara yang mencintai baginda Nabi. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah berkata di dalam sebuah ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Wahai sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita selaku orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Apa sih makna daripada Allah bersolawat kepada Nabi? Maknanya apa? Maknanya Allah senantiasa memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sih makna malaikat bersolawat kepada Nabi? Maknanya apa yang diperintahkan oleh Allah, malaikat juga melakukan. Kalau Allah cinta kepada malaikat, cinta kepada baginda Nabi, malaikat juga cinta kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, cintailah baginda Nabi. Apa? Sholawatlah kalian kepada Nabi. Bagaimana kita bersolat kepada Nabi? Makna sholawat kita kepada Nabi adalah kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi itu sudah tidak perlu doa kita, tapi kita yang perlu doa dari baginda Nabi? Iya, betul. Tapi barang siapa yang bersolat kepada Nabi, maknanya sudah mendoakan baginda Nabi, pasti dikasih rahmat oleh Allah. Tetapi Rasulullah itu ibarat gelas, beliau sudah penuh. Bagaimana kalau sudah penuh dengan rahmat Allah, tatkala kita mendoakan baginda Nabi, langsung luber. Rahmatnya Allah itu luber, sehingga apa? Turun kepada kita. Oleh karena itu, ayo kita cintai baginda Nabi dengan cara apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang sederhana saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam salawat itu banyak. Ada sholawat simtud duror, ada sholawat berjanji, ada sholawat maulidud diba dan lain sebagainya. Atau kita setidaknya mengucapkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh, bagus. Oleh karena itu, ayo kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat, agar supaya kita senantiasa tergerak untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Ayo kita senantiasa mulazamatu bil Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita lihat, sekeras apapun hatinya Sayyidina Umar tatkala mendengarkan Al-Quran, maka beliau luluh dan beliau apa? Ingin mencintai baginda Nabi dengan cara apa? Bergabung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Itu barokahnya Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran ayo kita tanamkan pada diri kita agar supaya kita senantiasa cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah di mana saya itu ketemu teman saya. Teman saya itu kalau dulu sama-sama di Al-Azhar, kemudian biasanya diskusi sama saya. Ini tatkala saya ketemu, saya itu ada pemandangan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau adalah salah satu ustadz besar yang ada di daerah Lumajang, ketemu sama saya. Saya kalau manggil beliau itu sebutannya Syekh. Syekh, ente kok rajin sekali baca Al-Quran itu. Ketemu saya itu jalan-jalan, di pantai gitu. Ini lagi nyantai, beliau tilawah.
keren sekali. Ya, bukan beliau karena beliau itu kiai, tapi beliau itu bagaimana beliau itu mencintai Al-Quran. Dikit-dikit tilawah, dikit-dikit tilawah. Ini hebat betul nih orang ya. Dikit-dikit kok tilawah. Saya ini, wah males ini dulu itu. Kemudian apa? Beliau berkata semacam ini. Kenapa ente kok suka tilawah banget? Apa resepnya kok bisa ente itu rajin bener tilawatul Quran? Apa kata beliau? Iya, ini kebutuhan. Aku ini dengan cara tilawah insya Allah bisa meredam emosiku. Aku ini orangnya temperamen, suka apa ini, suka marah-marah. Kadang saya marah terhadap istri saya atau anak saya, bahkan ada orang yang tidak aku cocoki, ku marahin. Dulu begitu, tetapi dengan adanya saya tilawatil Quran, alhamdulillah Allah reda emosi-emosi saya. Loh, ini loh fadilahnya orang yang suka mencintai Al-Quran nanti nggak marah-marah lagi. Makanya kalau punya istri marah, suruh tilawah. Kalau punya suami suka marah, suruh tilawah. Maka tilawah ini atau ngaji Al-Quran ini menjadikan kita itu apa? Menjadi habit yang bagus begitu ya. Jadi nggak marah-marah lagi begitu. Oleh karena itu, ayo kita tanamkan di bulan yang luar biasa ini, yaitu apa? Kita tanamkan diri kita agar supaya kita senantiasa tilawatul Quran. Dengan tilawatul Quran, insya Allah yang pertama kita dihindarkan dari sifat-sifat ghadab. Yang kedua, dengan tilawatul Quran kita akan apa? Ibarat kata kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kopi? Kopi itu yang ada di gelas, bagaimana seandainya kita taruh gelas itu di bawah keran? Maka tadinya kotor, pertama kali terkena air, dia tetap kotor. Tapi lama-kelamaan dia akan bening, dia akan bening. Begitu juga tatkala hati kita kotor, hidup kita itu kotor. Tetapi kalau setiap hari kita taruh Al-Quran ada pada diri kita, maka Masya Allah, seperti air yang ada di sini, ini tercuci bagus, tercuci apa ya, kotor-kotoran ini akan terhindar dari kita. Sifat ghadab, sifat kadzab, sifat apa akan terhindar semua. Ayo tilawatul Quran agar supaya diri kita bersih. Kalau kita bersihkan enak. Kalau kita itu bisa apa? Bisa memerangi musuh, hebat. Tapi kita bisa memerangi hawa nafsu kita, hebat. Tetapi orang bisa memerangi dirinya sendiri dari membersihkan hati, itu jauh lebih hebat. Kalau orang bisa mondok beberapa tahun tapi hatinya kotor, nggak ada hasilnya. Orang itu bisa sekolah S2, S3, bahkan profesor, tetapi kalau hatinya kotor, maka tidak bagus. Ayo kita bersihkan diri kita, senantiasa tilawatul Quran. Yang pertama terhindar dari sifat ghadab, yang kedua terhindar dari apa? Keburukan-keburukan kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayo tilawatul Quran. Bayangkan sekeras Sayyidina Umar berbalik arah mencintai, dulunya memusuhi baginda Nabi, mencintai apa? Mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dulunya memusuhi Islam, menjadi apa? Memperjuangkan Islam. Ayo kita tilawah. Di kesempatan yang luar biasa ini, ayo kita target diri kita. Jangan sampai, oh iya tilawah deh, ngaji cuman seayat, 2 ayat. Enggak, kita target diri kita. Ayo, nggak apa-apa deh, ini antum bisa, jenengan bisa 1 juz Gus. Tetapi saya ini kalau tilawah nggak bisa, sebab saya bacaan saya merebet. Ya kalau merebet aja nggak mau ngaji, apalagi gimana bisa lancar. Oleh karena itu ayo target diri kita. Kalau kita itu bukan kuantiti tapi kualitas jamnya diperbanyak. 1 hari kalau bisa jenengan bisa ngaji sak jam aja, wah luar biasa bagus itu. Apalagi bisa 2 jam, bisa dapat 1 jam itu cuma 1 lembar, tidak masalah. Nanti insya Allah dibersihkan dan kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran sehingga tilawah kita menjadi lancar. Insya Allah kita dapat ribut dari Allah apa? Qalbun salim, hati yang luar biasa bagus. Oleh karena itu ayo kita belajar Al-Quran dan kita senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan kata baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, maknanya dari orang yang levelnya baik menjadi
menjadi lebih baik, yang paling baik itu siapa? Orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Di antaranya belajar Al-Quran itu yaitu membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nasihat ini berlaku untuk pribadi saya pribadi dan umumnya kepada para yang melihat YouTube ini, maupun yang di offline maupun di online. Oleh karena itu, ayo ngaji dan ngaji. Spend waktu, ditulis. Oh, subuh sekian, subuh ini targetnya 1/4 jam, duhur 1/4 jam, atau subuh ini waktunya banyak, ya sudah dibikin setengah jam. Intinya target diri kita per hari 2 jam. Ini sudah hampir Ramadan, ayo kita biasakan diri kita tilawah sehingga kita lancar nanti di bulan Ramadan. Semoga nasihat ini berlaku untuk saya pribadi dan umumnya kepada jenengan semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.